Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat dan umat yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tema atau pokok bahasan yang baru ya. Kalau beberapa pekan sebelumnya kita membahas tentang haid ya, meskipun agak panjang ya. Nah, kali ini kita akan membahas masih berkaitan dengan darah ya. Namun pembahasannya tentang istihadah ya. Pembahasan tentang istihadah, dan istihadah dalam kitab ini, kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu ala madhhabil Imam Syafi'i, ini singkat sekali ya, singkat sekali, setengah halaman aja ya, sampai sini saja. Nah, pembahasan yang lebih detail itu ada di kitab ini. Saya admit dulu ya. Baik. Ini agak lumayan detail ya, Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. At-Taqrirat juga cukup detail, memuat atau membahas tujuh pembahasan tentang istihadah yang lebih lengkap lagi di sini. Nah, ya. Kitab Al-Ibanatu wal Ifadatu fi Ahkamil Haidhi ala madhhabil Imam Syafi'i. Fi Ahkamil Haidhi wal Istihadati wan Nifasi ala madhhabil Imam Syafi'i. Baik, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk karena ini rujukan utama kita adalah kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu ala madhhabil Imam Syafi'i. Juz 1 ya. Halaman 79. Bagi yang punya kitab fisiknya silahkan dibuka. Baik, di sini dikatakan wal istihadatu ya. Istihadah ya. Apa itu istihadah? Di sini dikatakan damu illatin wa maradin yakhruju min. Ya, saya admit dulu ya. Baik. Wal istihadatu damu illatin wa maradin yakhruju min irqin min adnar rahimi yuqalu al-azilu. Ada yang bocor kali. Busuk. Abang nih. Apa? Baik. Ya, itu adalah darah illah. Darah illah itu artinya darah penyakit ya. Wa maradin ya, sama juga penyakit. Yakhruju min irqin, yang keluar dari pembuluh darah. Min adnar rahimi ya, dari rahim yang paling bawah ya. Yuqalu lahu al-azilu, yang juga disebut dengan al-azil. Nah, itu pengertian dari istihadah. Wahadat damu yankudul wudu'a. Darah istihadah ini membatalkan wudu. Wala yujibul ghuslah, dan tidak mewajibkan mandi. Beda dengan darah haid ya. Wala yujibu tarkas sholati wala saumi. Dan juga tidak mewajibkan meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa. Beda dengan haid ya. Fal mustahadatu tausilut dama, maka seorang yang mustahadah itu orangnya ya. Kalau istihadah itu nama darahnya ya. Nah, di sini dikatakan fal mustahadatu, maka wanita yang istihadah tausilut dama ya, dia mencuci darah, wa tarbitu ala maudhi'ihi ya, dan mengikat, membalut di tempat keluar darah itu, wa tatawaddu, dan dia berwudu likulli fardin, pada setiap sholat fardu.
Nah, ya. Jadi kalau orang biasa itu sholat wudhu, satu wudhu tuh bisa dipakai untuk 2 sholat. Kalau belum batal, misalnya dia sholat maghrib, tentu dia sudah berwudhu kan sebelumnya. Nah nanti kalau sholat isya dia nggak berwudhu alias wudhunya belum batal, boleh nggak sholat? Jawabannya boleh. Tapi kalau orang yang istihadoh, nggak boleh. Jadi dia setiap sholat dia harus berwudhu. Nah, dia juga harus seperti ini ya, mencuci farjinya dari darah, mengikatnya, dan juga wudhu untuk setiap sholat dan tentu sholat. Nah, ya ini ada perinciannya nanti, luar biasa perincian mustahadoh ini. Ini membuktikan kepada kita bahwa syariat Islam itu betul-betul detail ya, mengatur setiap aspek kehidupan. Di antaranya ya darah ini ya, darah istihadoh. Masya Allah, perempuan ini wajib mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ini ya, bahwa tidak 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 main-main ya para fuqaha, para ulama itu menjelaskan yang berkaitan dengan istihadah ya dalam kitab-kitab mereka ya, dalam kitab-kitab mutawalat ya, kitab-kitab yang tebal-tebal yang berjilid-jilid itu ya para fuqaha itu menjelaskan. Nah, kita karena level kita level pemula ya, level ya mubtadiin bahasa Arabnya, level pemula ya, kita tentu mengambil rujukan di kitab-kitab yang seperti ini ya, kitab-kitab yang ringkas, yang tipis, ya meskipun nanti kita akan meluaskan di beberapa kitab. Nah, ini penjelasannya sangat panjang sekali ya di kitab-kitab mutawalat. Nanti akan dijelaskan dalam kitab Al-Mu'tamad ini ya. Nah, di sini nanti ada tulisannya, redaksinya. Ya, bahwa ini dijelaskan di kitab-kitab yang tebal-tebal. Nah, itulah syariat Islam itu ya. Begitu luar biasa ya. Membahas perkara itu sampai detail ya. Para fuqaha itu seperti itu ya, para jamaah sekalian ya. Bahkan sesuatu yang mungkin di luar pikiran kita tuh tidak akan terjadi, itu dibahas oleh para fuqaha. Itu dibahas. Namanya fikih iftiradi ya. Fikih yang hal itu tuh nggak mungkin terjadi loh. Atau hal-hal yang mungkin kecil kemungkinan terjadi, itu dibahas oleh para fuqaha. Mungkin kita sekarang mau mengatakan kurang kerjaan banget sih. Enggak begitu, bukan begitu. Cara pikir fuqaha itu tidak seperti itu, gitu ya. Cara pikir fuqaha itu sudah melampaui zaman. Nanti kalau terjadi seperti itu gimana? Gimana hukumnya kalau seperti ini? Bagaimana syariat Islam memandang hal yang seperti ini? Wah, Masya Allah, detail sekali ya. Detail, sangat-sangat detail, sangat-sangat rinci. Baik, nah, dalil sekarang ya. Dalil rawah Abu Daud ya dalam kitabnya wa ghairuhu, meriwayatkan Imam Abu Daud, ini nomornya 286. Wa ghairuhu, dan selain Imam Abu Daud, an Fatimah binti Abi Habishin ya, meriwayatkan dari Fatimah binti Abi Habish annaha kanat tustahadu. Sesungguhnya Fatimah ini dia tustahadu, dia mengeluarkan darah istihadah atau dia ya istihadah ya. Faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza kana damul haidati fa innahu damun aswadu yu'rafu. Jika darah haid yang keluar idza kana damul haidati, jika darah itu haid, fa innahu damun aswadu yu'rafu, maka darah itu berwarna hitam yang dikenal ya, hitam yang sudah dikenal, yu'raf. Fa idza kana dzalika, maka jika darahnya seperti itu, fa amsiki anis sholati, maka janganlah engkau mengerjakan salat. Fa idza kana al-akharu fatawaddoi wasalli fa innama huwa irqun. Maka jika yang lain, maksudnya yang bukan darah hitam yang dikenal yang seperti ini, maka berwuduklah kamu dan sholatlah. Karena itu sesungguhnya hanyalah irqun, itu hanyalah apa itu namanya, pembuluh darah. Nah, di sini dikatakan yu'rafu ya. Dalam hadis kan yu'rafu. Maksudnya apa? Ya'rifuhun nisa'u adatan. Ya, para wanita itu mengetahui, mengenalinya biasanya, adatan, secara biasa, secara adat ya, secara tradisi para wanita itu mengetahui atau mengenalinya. Irkun, irkun ini ai yanzifu, pendarahan ya, atau berdarah atau mengeluarkan darah. Nah, kemudian al-akharu di sini dikatakan alladzi laisat sifatuhu kadzalik. Yang mana sifatnya bukanlah seperti itu. Ya. Nah, kemudian hadis yang lain. Nah, kalau ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rawal Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari.
wa Muslim dan Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Nah, kalau tadi dari Fatimah binti Abi Habish. Nah, kalau sekarang Aisyah binti Abu Bakar ya. Nah, qalat Aisyah berkata, saya klik admit dulu. Qalat ja'at Fatimah binti Abi Habish ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Fatimah binti Abi Habish ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang ini ya, yang ini orangnya. Kemudian waqalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athuru afa ada'us salata. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini perempuan yang istihadah, perempuan yang mengeluarkan darah terus. Fala athuru, maka saya ini tidak suci ya, karena darah itu kan najis ya. Kalau sudah kita belajar di bab tentang jenis-jenis najis ya. Afada'u sholata, apakah saya boleh meninggalkan sholat? Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la. Apakah aku meninggalkan sholat? Kata Fatimah binti Abi Habish tadi. Maka Nabi mengatakan tidak. Innama dzalika irkun. Sesungguhnya itu, maksudnya istihadah, darah istihadah itu hanyalah irkun, ya, pembuluh darah atau pendarahan atau berdarah. Walaisa bil haidoti. Nah, ini ya. Jadi itu darah istihadah itu cuma darah. Walaisa bil haidoti. Kata Nabi, dan itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis sholata. Kalau datang haid kepada engkau, fatrukis sholata, maka tinggalkanlah sholat, jangan kerjakan sholat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili ankid dama wasolli. Nah, kalau kadar darahnya itu ya, atau darahnya itu sudah selesai, sudah putus, sudah berhenti, faghsili ankid dama, maka cucilah olehmu darah itu ya di kemaluannya, wasolli, dan kemudian sholatlah engkau. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Selesai. Nah, sekarang masuk mayahrumu bil haid ya. Pendek sekali ya, pendek sekali. Makanya kita butuh perluasan berkaitan dengan pembahasan istihadah ini ya. Ini sebenarnya hampir selesai ya kalau kita hanya merujuk ke kitab fikih manhaji, ini sebetulnya hampir selesai ya. Habis ini itu tayamum ya kan. Coba kita lihat. Oh, ini wiladah ya, nifas, melahirkan dan nifas. Kemudian setelah itu mati, karena ini membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi gitu ya. Kemudian mandi sunnah, ya kan. Kemudian mandi 2 id yang mandi sunnah juga. Kemudian setelah itu masuk ke, cukup panjang ya. Nah, masuk ke tayamum. Habis masuk ke tayamum, langsung masuk ke bab sholat. Nah, ya. Insya Allah ya. Baik, kita akan masuk ke bab ini dulu, kitab takwirat ya. Jadi pengertiannya tadi sudah disampaikan ya, bahwa istihadah itu adalah darah penyakit ya, yang keluar dari rahim yang paling bawah ya. Beda dengan haid. Kalau haid kan darah yang keluar dari ini ya, apa yang aqsa ya, aqsar rahim ya. Rahim yang paling ujung, yang paling jauh. Sedangkan kalau istihadah min adna ya, dari yang terbawah ya. Baik. Nah, ini dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah juz 1 ya, halaman berapa ini? Halaman 167 ya. Nah, di sini dikatakan istihadah hiyaddamu zaidu ala aktsaril haidhi wan nifasi au hiyaddamul khariju min ghairi ayyamil haidhi wan nifasi. Pendek saja. Ini lebih mudah untuk diingat ya teman-teman. Kalau tadi kan mungkin agak susah gitu ya, darah penyakit yang keluar dari
min adnar rahimi, dari rahim yang paling bawah, agak susah. Nah, kalau ini gampang aja, darah yang lebih dari masa haid dan nifas. Nah, itu namanya istihadah. Atau darah yang keluar di hari-hari selain haid dan nifas. Nah, ya, itu pengertian dari istihadah. Cukup singkat ya, cukup ringkas ya. Nah, nifas ini kita belum masuk ya. Nifas kita belum belajar. Kalau haid sudah ya. Baik, semoga bisa dipahami ya. Nah, apa beda antara haid dengan istihadah? Nah, ini tadi ya. Nah, haid ini tadi saya katakan apa? Damu jibilatin. Ya, darah yang memang biasa keluar. Ya, yang memang menuntut tubuh yang sehat itu menuntut untuk mengeluarkan darah itu gitu ya. Yakhruju min aqsar rahimil mar'ati ba'da bulugiha. Nah, ini kalau haid keluar dari min aqsar rahim, dari rahim yang paling ujung, paling jauh. Nah, kalau istihadah dia tadi keluar dari yang adna ya, min adna rahim. Mana tadi definisinya? Halaman berapa ini? Halaman 69. 69, 79. Nah, ini ya. Nah, nih ya istihadah apa tadi? Jamu illatin. Yakhruju min airkin min adnar rahim. Nah, dari rahim yang paling bawah. Ya, begitu ya. Itu bedanya dengan darah haid ya. Kalau darah haid min aksor rahim, ujung rahim. Ya, kalau istihadah itu ya min adnar rahim. Nah, kalau di sini dikatakan lebih singkat lagi, wal istihadatu sayalanut dami fi ghairi awqatihil mu'tadati. Mengalirnya darah di waktu-waktu yang bukan keluar darah haid. Nah, itu. Wal farku bainahuma. Nah, beda antara darah haid dengan darah istihadah itu apa? Ya, tadi udah saya jelaskan juga singkat ya. Dari pengertian tentu ya, dari definisi ya. Annad damal haidi yakhruju min qa'rir rahim. Bahwasanya darah haid itu keluar dari mana itu? Min qa'rir rahim berarti min aksar rahim ya. Jadi di sini dikatakan ya, haid min aksar rahim, dari rahim yang paling ujung ya. Udah jadi bahasa Indonesia ya, rahim ya. Rahim yang paling ujung. Wa yakunu aswadu muhtadiman, dan warnanya itu hitam, muhtadiman, menyala ya, hitam yang menyala, yang ya menyala ya. Di sini dikatakan ai harron ka'annahu muhtarikun. Ya, maksudnya adalah panas ya. Panas yang menyala, yang terbakar, yang muhtarikun, ya menyala atau terbakar. Wal istihadatu, nah istihadah itu apa? Damu illatin wa marodin, darah penyakit ya, yasilu minal adil, yang mengalir dari adil. Nah, ini tadi ya. Wa yuqalu lahu al-adil, ya, dikatakan al-adil ya. Apa itu bahasa Indonesianya? Kurang bisa saya mentranslate ke bahasa Indonesianya. Nah, di sini, dari sini aja kita memahaminya ya. Wa huwa irkun fi famir rahimi wa adnahu. Ah, ini ya para jamaah sekalian. Azil itu apa? Itu kan mungkin ada bahasa-bahasa medisnya ya, atau bahasa biologisnya ya. Nah, padanannya saya kurang kurang paham. Tapi dari sini kita ketahui apa itu azil itu. Wa huwa irkun, pembuluh darah, fi famir rahimi wa adnahu, di mulut rahim dan yang terbawah dari rahim. Ah, ya. Begitu ya. Makanya tadi istihadah itu min adnar rahim. Sementara kalau haid itu min aksar rahim. Haid itu dari rahim yang paling ujung, sementara kalau istihadah itu dari rahim yang paling bawah atau yang terbawah. Ya. Nah, wa takhtaliful ahkamus syar'iyyatu fil istihadati anil haidi. Hukum-hukum syara yang berkaitan dengan istihadah itu berbeda dengan hukum-hukum syara yang berkaitan dengan haid. Wadamul istihadati ahmaru raqiqun musyrikun. Nah, darah istihadah itu warnanya merah. Merah yang terang gitu ya, yang tipis, yang apa itu, cair mungkin ya, lawan dari kental itu ya, cair mungkin, atau encer. Nah, encer ya, rokik ya. Rokik itu kan tipis ya, cuman kalau darah tipis itu kan gimana, nggak pas itu yang terjemahannya ya. Di rokik itu ya encer gitu ya, lawan dari kental. Nah, begitu ya.
Baik. Itu kemudian waqad tatagayyaru awsafuhu. Ya. Dan sifat-sifat darah haid ini kadang-kadang berubah-ubah. Lima rodin bisa berubah-ubahnya itu karena penyakit, au gidain atau karena gida asupan ya, konsumsi ya. Misalnya asupan seseorang atau apa yang dimakannya. Nah, itu berpengaruh pada sifat-sifat darah istihadah ya. Au zamanin atau waktu ya, mungkin semakin tua atau semakin produktif usianya itu berubah-ubah ya. Au baladin. Nah, ini menarik nih ya. Jadi sifat-sifat darah itu bisa berubah karena suatu negeri ya. Misalnya dia tinggal mungkin di Indonesia, habis itu dia mungkin ke Singapura mungkin atau ke Australia atau ya macam-macam, beda-beda negara atau beda wilayah, beda tempat. Nah, itu bisa mempengaruhi darah istihadah ya. Nah, ini ada kutipannya nih. Ya, ini Al-Minhaj, Minhajut Thalibin, Imam An-Nawawi, Mughnil Muhtaj, dan yang sudah saya beli nih kitabnya. Mughnil Muhtaj 7 jilid ya, luar biasa 7 jilid ya. Jadi membahas tentang lafaz-lafaz dalam kitab Minhajut Thalibin Imam An-Nawawi ini. Al-Muhadzab, Al-Majmu'. Nah, ini kitab-kitab rujukannya ya. Jadi beda-beda sifatnya itu karena penyakit, asupan. Saya admit dulu ini. Baik, beda-beda karena apa? Dari penyakit, asupan, waktu, dan juga negeri. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya. Nah, kemudian sedikit lagi di kitab Al-Mu'tamad ini, ya, berkaitan dengan istihadah. Ini halaman, bentar, scroll dulu. Nah, ini ya. Nih, ya. Ini sekedar pengulangan di pekan yang lalu ya, untuk lebih menguatkan dan menegaskan. Fa idza ra'atil mar'atu dama li aqalli min yaumin wa lailatin. Kalau seorang wanita itu melihat keluar darah kurang dari 1 hari 1 malam, kurang dari 24 jam, au li aktsara min khamsata asyara yauman, atau lebih dari 15 hari keluar darah terus-menerus selama lebih dari 15 hari. Au kana waqtu tuhri fi aqalli min khamsata asyara yauman, atau masa sucinya kurang dari 15 hari, fakullu dzalika istihadatun. Maka semuanya adalah istihadah. Nah, ini pengulangan ya. Keluar darah kurang dari 24 jam. Maka itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Darah istihadah berarti dia tetap wajib sholat, wajib puasa. Ya. Atau dia keluar lebih dari 15 hari. Itu sudah pernah ya saya bahas ya. Ada itu tentang darah yang terputus-putus, sudah saya sampaikan juga meskipun secara ringkas ya. Kalau secara detail kan itu kitab-kitab mutawalat dan butuh waktu yang panjang, 2 jam bahas itu. Jadi ada keluar darah segini, kemudian hari kesekian keluar darah, kemudian hari sekian berhenti, kemudian keluar darah lagi. Nah, itu pernah ya kita bahas ya. Nah, kalau lebih dari 15 hari, maka itu darah istihadah. Meskipun nanti lagi-lagi ada perinciannya. Jadi nggak bisa pukul rata, 15 hari, berarti semuanya istihadah. Nggak bisa, seperti itu. Ada ilmunya ya. Aukana waktu tuhri, atau waktu sucinya itu kurang dari 15 hari. Nah, ini yang pernah kita bahas juga gitu ya. Pakai konsep apa? Menyempurnakan masa suci. Nah, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, sekarang kita masuk ke ahkamul istihadoti. Ini nggak ada dibahas di kitab fikih manhaji ya. Nggak ada bahas fikih manhaji ini. Ya. Ini singkat sekali ini ya. Kalau takrirat ini langsung bahas ke 7 bentuk-bentuk istihadah. Nih. As-suratul ula mubtada'atun mumayyizatun. Ya. Jadi sebelum kesini kita kesini dulu ya, biar lebih tergambar lah ya hukum-hukum tentang istihadah. Sampai sini masih bisa dipahami ya. Suara saya masih terdengar ya? Ya Ustaz, jelas Ustaz. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Ahkamul istihadati, kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i juz 1 halaman 122. Taqaddama annal istihadata damu illatin yasilu min famir rahim
sudah jelaskan di awal, sudah disampaikan di awal bahwa istihadah itu adalah darah penyakit yang mengalir dari famir rahim ya. Kita sampaikan tadi sudah di awal ya bahwa darah istihadah itu dari adnar rahim, dari rahim yang paling bawah. Min famir rahim kalau di sini, dari mulut rahim ya. Beda dengan darah haid. Kalau darah haid aksor rahim, dari rahim yang paling ujung. Nah, bayangkan coba ya para jemaah sekalian, itu para fuqaha udah sampai sana loh. Padahal para fuqaha dulu mungkin ya ahli fikih saja kan begitu ya. Tidak ahli di kedokteran kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ilmu medis, ilmu kedokteran pada zaman dahulu ya tentu tidak secanggih sekarang gitu ya. Meskipun sudah maju juga ya. Sudah ada penemuan-penemuan dan seterusnya, tapi tentu tidak secanggih saat ini ya kan. Bayangkan coba mereka sudah paham yang seperti ini. Itulah hebatnya para fuqaha kita. Itulah hebatnya para ahli fikih kita, ulama-ulama fikih kita ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa yakunu ahmaru raqiqan musyrikon. Darah istihadah ini warnanya merah yang apa tadi saya bilang raqiq ini encer gitu ya, tidak kental ya. Encer musyrikon yang bercahaya gitu ya. Yang terang lah ya, yang terang. Kalau darah haid hitam ya, hitam. Baik, wal istihadatu hadasun daimun. Nah, istihadah ini daimul hadas. Dia hadas terus ya, hadas terus dia ya, orang-orang yang istihadah ini. Makanya nanti ketika mau bersuci, nanti akan kita jelaskan ini sedikit saja. Dia niat bersucinya itu bukan untuk mengangkat hadas. Kalau kita kan biasanya kalau berwudu itu kan kita nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Kan begitu. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas. Nah, kalau orang-orang yang istihadah, dia niatnya tidak seperti itu. Karena pada dasarnya dia hadasun daimun, dia senantiasa berhadas. Ya, dia senantiasa hadas terus. Ya, maka nanti niatnya itu bukan raf'ul hadas, bukan mengangkat hadas, tapi niatnya apa? Listibahati sholah. Niatnya adalah untuk membolehkan sholat. Nah, nanti akan ada kita bahas. Kasalisil bauli. Nah, dia tuh hadas terus. Orang istihadah nih sama seperti orang yang beser ya. Orang yang keluar terus kencingnya. Ya, jadi air seninya itu keluar terus. Keluar terus. Nah, gimana? Sementara harus sholat kan. Itu kan sudah pernah kita bahas ya. Waktu itu di pembahasan tentang ahkamun najasah ya. Hukum-hukum tentang najis. Nah, nanti silahkan dilihat lagi ya. Kalau kita ulang lagi terlalu panjang nanti ya. Baik, wa yata'allaku bil istihadati ahkamun. Nah, terkait dengan istihadah ini ada ahkam, ada banyak hukum-hukum, ada berbagai hukum. Wahia. Yang pertama, la tamna'us salata was-sauma wal wat'a wa ghairaha mimma yamna'uhul haidu lid-darurati. Nah, istihadah ini tidaklah mencegah sholat, tidaklah mencegah puasa, tidaklah mencegah berhubungan suami istri, dan lain-lain. Mimma yamna'uhul haidu lid-darurati. Dari apa-apa yang apa eh, dicegah oleh haid, atau apa-apa yang memang orang haid itu dilarang untuk melakukannya. Nah, gitulah yang enaknya terjemahannya ya. Mimma yamna'uhul haidu. Haid itu mencegahnya dari aktivitas-aktivitas ini. Kan pernah sudah kita bahas ya apa-apa yang diharamkan dalam dalam haid dan nifas dan ya haid dan nifas ya di kitab ini Takrirat Asadidah. Meskipun kita fikih manhaji belum ya, baru masuk ya. Nah, begitu ya. Jadi sekali lagi kita katakan istihadah ini tetap wajib sholat. Orang mustahadoh, wanita mustahadoh tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, boleh berhubungan suami istri. Beda dengan haid. Kalau haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Lid doruroti, karena darurat ya, darurat. Dia keluar darah terus nih ya, dia keluar darah terus. Wahwa yan kudul wudu'a ya, kasairil ahdasi, dan dia membatalkan wudu sebagaimana hadas-hadas yang lainnya. Makanya nanti ada pembahasan tentang bagaimana seorang wanita itu ketika akan melakukan sholat. Nah, itu ada pembahasannya nanti di kitab ini, Al-Ibanatu wal Ifadatu. Insyaallah akan kita bahas ya. Karena pentingnya pembahasan tentang haid, nifas, dan istihadah ini ya.
Kalau di sekolah dulu mungkin nggak sampai detail dibahas, padahal ini sangat vital sekali ya. Akan kita bahas secara detail karena kemarin-kemarin juga pesertanya banyak yang perempuan gitu ya. Jadi ya kita ini bahaslah secara detail. Kalau sekarang alhamdulillah ada beberapa yang ikhwan, ya nggak apa-apa ya, ini untuk kalau ada anak perempuan atau ada adik perempuan atau ada istri ya itu bisa nanti disampaikan ya. Baik. Kemudian wajibu 'alal mustahadoti as-salatu was-saumu. Wajib atas perempuan yang istihadah salat dan puasa. Wala yajibu 'alaiha al-ghuslu, dan tidak wajib atas perempuan yang mustahadah mandi. Makanya dalam pembahasan di muqaddimah waktu kita membahas tentang darah ini, itu ada kitab yang saya kutip ya, judulnya yang berkaitan dengan ini. Di situ penulis mengatakan betapa parahnya keadaan para wanita ya yang belajar di kuliah ilmu syar'i ya. Mereka tidak paham antara haid dengan istihadah. Mereka sholat di saat yang tidak boleh sholat, alias mereka itu sholat di masa haid, dan mereka tuh meninggalkan sholat ketika masa istihadah. La haula wala quwata illa billah. Saking tidak pahamnya permasalahan tentang darah ini ya, perbedaan antara istihadah dengan haid ya. Dan memang ini pembahasannya detail ya, cukup detail. Nah, jadi itu ya, seorang yang istihadah itu tetap wajib sholat. Ya, makanya ketika pembahasan tentang istihadah ini harus betul-betul dipahami, dipahami. Beberapa pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ya bahwa ada contohnya ya, contoh-contoh soal ketika darahnya itu keluar terus ya. Nah, nanti silakan dirujuk di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini yang nomor 2 nih ya, nomor 2. Yang nomor 2 ini berkaitan dengan istihadahnya cara bersucinya orang yang istihadah. Yang kedua, perhatikan di sini, yajibu ghuslud dami. Ya, wajib mencuci darah. 1 ya. 1. Kemudian wajib apa lagi? Wahashul makani bil qutni. 2. Menyumpal tempat keluar darah dengan kapas. 2 ya. Ketiga, wasyaddu alaihi bil isobah. 3. Mengikat tempat keluar darah itu dengan isobah. Isobah ini kalau zaman sekarang namanya pembalut. Nah, ya. Jadi 3 nih ya. Coba perhatikan baik-baik, saya ulangi pelan-pelan ya. Jadi ketika seseorang itu mau bersuci, itu apa yang harus dilakukan? Yajibu ghuslud dami. Wajib dia mencuci darahnya. Ya, 1. Yang kedua, wahashul makani bil qutni. Menyumpal tempatnya itu, tempat keluar darah itu dengan kapas, biar nggak keluar darahnya. Kemudian tidak cukup sampai di situ, wasyaddu alaihi bil isobah. Diikat dengan pembalut. Ya. Ada pengecualiannya. Illa idza kanat shaimatan, kecuali kalau dia dalam keadaan puasa, fala yajuzu al-hashu. Maka kalau dalam keadaan puasa tidak boleh menyumpal dengan kapas alias memasukkan ke dalam farji itu kapas, nggak boleh. Ya, karena itu termasuk dalam apa itu istilahnya dalam mazhab Imam Syafi'i itu manfaat maftuh kalau saya tidak keliru. Ya, saluran yang terbuka ya. Jadi saluran yang terbuka itu nggak boleh untuk dimasukkan sesuatu. Kalau dimasukkan maka dia akan membatalkan puasa. Allahu taala a'lam. Ini butuh saya murojaah lagi ya terkait dengan bab puasa. Ini bab puasa ini ya. Kita kembali ke sini, kecuali kalau dalam keadaan puasa maka yang nomor 2 tidak dilakukan gitu ya. Menyumpal dengan kapas. Tapi nomor 1, nomor 2 dilakukan. Yakni mencuci darah dari kemaluan, kemudian mengikat dengan pembalut. Watak tafi bila isobah, nah dijelaskan di sini ternyata, dan mencukupi dengan isobah saja. Isobah itu pembalut ya, pembalut. Wajibul ihtiyatu bitoharoti ma'amkana, dan wajib untuk berhati-hati dengan toharoh ini selama memungkinkan ya, selama mampu. Lianna Fatimah binti Abi Hubaish kanat tustahaldu, karena Fatimah binti Abi Hubaish itu dia istihadah. Qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana damul haidati fa innahu damun aswadu yu'raf." Kalau darah haid itu darah hitam yang diketahui. Ayya'rifun nisa'u adatan, ya perempuan-perempuan itu mengetahuinya.
Fa idza kana dzalika, maka kalau darah itu hitam yang diketahui tadi, fa'am siki anis solati, maka tahanlah solat, tidak melakukan solat ya maksudnya. Fa in kana al-akharu alladhi sifatuhu ala ghairi dzalik, yang sifatnya bukan seperti ini, yang darahnya hitam dikenal ini, fatawaddoi, maka berwuduklah kamu ya. Wasolli, dan solatlah kamu. Fa innama huwa irkun ai nazafun ya. Maka sesungguhnya itu hanyalah pendarahan saja ya. Darah yang keluar dari kemaluan saja, berdarah ya. Baik. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian yang berikutnya, hukum-hukum tentang istihadah yang nomor 3, tatawaddaul mustahadatu. Seorang wanita yang istihadah itu berwudu, wa yajibul mubadaratu bil wudu'i ba'dal ihtiyati bit taharati. Seorang yang istihadah itu dia wudu dan wajib untuk mubadarah bil wudu, wajib untuk bersegera dalam wudu. Ya, alias dia enggak misalnya dia habis wudu atau misalnya dia habis mau cuci muka, kemudian dia nerima tamu misalnya, atau ngangkat telepon, balas WA mungkin sekarang gitu ya. Ya, balas chatting misalnya, Instagram, seterusnya. Itu nggak boleh ya, nggak boleh. Dia kalau orang mustahadah itu dia berwudu, ya jibul mubadaratu bil wudu'i. Dia wajib untuk bersegera berwudu. Ya, ba'dal ihtiyati bit taharati, setelah berhati-hati dalam taharah itu. Wa yajibu an yakuna wudu'u ba'da dukhuli waqtis sholati, dan wajib dia ya berwudu itu setelah masuknya waktu sholat. Nah, ini misalnya nih maghrib ya. Nah, seorang wanita istihadah dia nggak boleh wudu untuk waktu isya, nggak boleh karena belum masuk waktu sholat isya. Lah kenapa seperti itu? Ya karena dia daimul hadas tadi ya, dia senantiasa berhadas, dia senantiasa terus mengeluarkan darah, dia tidak dalam keadaan suci. Makanya kalau dia mau sholat, mau wudu, maka wudunya itu harus ketika masuknya waktu sholat. Nah ini misalnya nanti masuk waktu isya misalnya, jam berapa sekarang ini? Ya mungkin sekitar 3 menit lagi lah ya, atau 4 menit lagi masuk waktu sholat isya. Nah ketika masuk waktu sholat isya itu dia wajib mubadarah bil wudu. Dia wajib untuk cepat-cepat bersegera dengan wudu. Oh di sini dikatakan di sini ternyata. Li'annahu toharatun dorurotun. Karena itu adalah toharoh yang darurat. Darurat dia melakukan toharoh itu. Fala tasihhu qoblal wakti. Maka tidak sah toharohnya sebelum masuk waktu. Wayajibu al-wudu'u likulli fardin. Dan wajib dia berwudu untuk setiap sholat fardu. Alias setiap sholat dia wajib wudu. Setiap sholat dia wajib wudu. Misalnya tadi dia ba'da maghrib dia sudah berwudu. Dia belum batal ternyata sampai waktu isya ini. Tetap dia wajib berwudu. Ya, tetap dia wajib berwudu. Dan melakukan hal-hal yang ini tadi ya. Nah, membasuh kemaluan, menyumpal dengan kapas, mengikat dengan pembalut, dan wajib diperbaharui. Nah itu ya, itu saya bikin status itu di status WhatsApp itu ya, wajib diperbaharui. Ya, itu merujuk ke kitab Mughnil Muhtaj yang nggak saya tampilkan di sini, yang saya bilang 7 jilid tebal itu ya, wajib diperbaharui karena itu untuk mengurangi najisnya darah tersebut. Nah, ya. Nanti di sini akan dibahas nih di kitab Al-Ibanatu wal Ifadatu. Ya. Makanya kenapa kok kita pakai yang kayak begini ini karena saling melengkapi ya, biar dapat semua itu ya, pemahamannya itu dapat semua. Meskipun kita pakai kitab-kitab yang ringkas ya, bukan kitab-kitab yang mutawalat. Saya mana tadi? Nah ini ya, wajibul wudu'u likulli fardin, wajib dia berwudu untuk setiap fardu, wa tusalli ma'ahu masya'at minan nawafili. Nah, dia sholat sekehendaknya berupa sholat sunnah. Ini bedanya ya para jamaah sekalian. Jadi kalau untuk sholat fardu, dia wajib berwudu. Tapi kalau sholat sunnah, nah dia boleh sholat sesuka dia. Misalnya, saya kasih contoh. Misalnya dia sholat maghrib tadi ya, dia sudah berwudu, ya, sholat maghrib, ya. Kemudian dia mau sholat rawatib ba'diyah maghrib 2 rakaat. Boleh nggak hukumnya? Boleh. Terus dia mau sholat istikharah karena misalnya dia dilamar oleh laki-laki tampan dan baik hati dan soleh dan alim dan fakih misalnya, masya Allah. Boleh nggak sholat? Boleh. Terus dia ingin sholat apa lagi misalnya? Sholat istikharah, sudah dari sholat istikharah.
Nah, kemudian dia ingin sholat hajat misalnya, boleh nggak? Ya boleh, ya boleh. Nah, begitu. Tapi masuk waktu isya, dia wajib berwudu, ya, dia wajib berwudu. Itu bedanya, ya, itu bedanya. Jadi kalau sholat sunnah dia boleh sholat sesuka dia, tentu setelah berwudu ya, setelah toharoh. Nah, kalau sholat fardu hanya satu sholat saja, hanya satu sholat fardu. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, adakah kitab rekomendasi fikih terjemah yang lengkap? Terjemah yang lengkap apa ya? Saya nggak kurang tahu saya kalau kitab terjemahan ya. Ini kalau kitab terjemahan fikih banyak saja, tapi kalau mazhab Imam Syafi'i itu apa ya terjemahannya? Nah, coba nanti di googling saja, di googling saja coba nanti ya. Di googling saja. Seingat saya nih kitab fikih manhaji ini sudah diterjemahkan ya. Seingat saya. Fikih manhaji sudah diterjemahkan, kemudian Al-Mu'tamad kayaknya sudah juga, tapi nggak semua kayaknya. Fikih terjemah ya begitu ya. Nah kemudian dasarnya apa kok kita mengatakan seperti tadi? Ya ini dasarnya ya. Lama rawat Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang Aisyah meriwayatkan, dia berkata, ja'at Fatimah bin Abi Hubaish, ini sama dengan yang tadi ya. Ya Rasulullah, siapa namanya, Fatimah binti Abi Hubaish tadi datang kepada Nabi mengatakan, wahai Nabi, sesungguhnya saya ini istihadoh, saya ini keluar darah terus, nggak suci nih saya, gimana nih? Apakah saya meninggalkan sholat? Maka Nabi katakan tidak, karena itu hanya sekedar pendarahan saja. Walaisa bil haidoti, dan bukan haid. Nah, kalau haid datang kepadamu, maka tinggalkanlah sholat. Nah, kalau sudah berangkat, bukan berangkat, Dhahabani pergi, maksudnya berangkat. Maksudnya kalau sudah selesai, ya, selesai apa itu namanya haidnya, maka cucilah darah dari kemaluan dan sholatlah. Ya, ini hadisnya, gitu, ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya bahwa para sahabat, para sahabiyah itu ketika mau melakukan sesuatu itu nanya dulu, gitu ya, nanya dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ini hukumnya gimana nih? Boleh nggak ini? Bisa nggak saya lakukan ini? Nah, ya. Nah kalau zaman sekarang bagaimana? Ya harus bertanya ya, karena dalam kaidah kan dikatakan apa al aslu fil afali at-taqayyudu bil hukmi syar'i fala yuqamu bi fi'lin illa ba'da ma'rifati hukmihi, begitu ya. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syariat dan tidak boleh dikerjakan aktivitas tersebut kecuali setelah diketahui apa hukumnya. Itu kaidah yang dikenalkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu ya dalam kitab Nizamul Islam ya. Nah, kalau zaman sekarang ya ini perlu saya sampaikan ringkas ya sedikit saja ya. Gimana kita bertanya kalau kita nggak ngerti hukum syara? Ya kita tanya kepada orang yang berilmu. Kita tanya kepada orang yang mempunyai ilmu. Kita tanya kepada orang yang memang kita ketahui, oh beliau ini memang sudah punya kapasitas. Misalnya saya itu bertanya kepada siapa? Saya tanyalah kepada guru saya tanyalah kepada orang yang alumni pesantren mungkin, alumni Timur Tengah dan seterusnya. Ya begitu ya. Tanya ke Kiai Sidik Al-Jawi misalnya kalau saya nggak ngerti misalnya, atau ke yang saya pandang itu memang punya kapasitas, punya kemampuan untuk menjelaskan hukum syariah, ya kan? Nah teman-teman juga gitu harapannya, kalau saya nggak tahu ya tanya ke orang yang fakih, orang yang paham, orang yang mengerti, tidak tanya ke sembarang orang misalnya ya. Itu saya ada kitab namanya Al-Qawaid Al-Usuliyah Wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqatu Bil Muslimi Ghairil Mujtahidi. Ternyata di situ dikatakan bahwa tidak semua orang soleh itu berhak ditanya tentang hukum syara. Nah, bayangkan coba, nantilah mungkin saya bikin statusnya ya. Tidak semua orang yang soleh, orang yang kita, ya dia hanif mungkin ya, bisa ditanya terkait hukum syara. Nah, tidak semua. Ada syarat-syaratnya. Ada ketentuan-ketentuannya kapan seseorang itu bisa ditanya terkait dengan hukum syara, ditanya dengan hukum syariah. Ya kalau saya ditanya misalnya gimana hukumnya nih, kalau saya nggak tahu saya akan bertanya, Allahu a'lam, mana la adri, saya tidak tahu. Silakan tanya ke yang lebih berpengalaman atau lebih mengetahui. Kalau zaman sekarang kan nyaman juga ternyata ya, bisa buka Google, bisa buka YouTube. Nah ya, jadi kalau misalnya YouTube misalnya, oh ternyata di situ ada penjelasan Ustadz siapa misalnya, itu kan kita ketahui, oh beliau nih memang punya kapasitas. Nah begitu ya. Nah, sudah azan ya. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Semoga bisa dipahami.
Ya kesimpulannya ya bahwa istihadah itu berbeda dengan haid meskipun sama-sama pendarahan, sama-sama mengeluarkan darah. Dan itu akan lebih rinci nanti akan kita baca di kitab ini ya para jamaah sekalian ya. Insya Allah sama kitab At-Taqrirat. Kalau kitab fikih manhaji dan kitab Al-Mu'tamad ini ringkas saja, ringkas. Nah, kalau di kitab Al-Ibanatu wal Ifadatu ini panjang nih. Bayangkan coba 101 halaman khusus bahas masalah haid, nifas, dan istihadah. Nah, kajian-kajian saya sebelumnya itu merujuk ke kitab ini ya. Meskipun nggak semuanya kita baca gitu ya. Nggak semua. Karena ini penting sekali ya. Para akhwat, para umahat, para ibu-ibu ya. Saya pernah punya pengalaman ditanya terkait ini gitu ya. Terkait apa itu istihadah ya, darah haid nifas istihadah meskipun nanyanya ke istri waktu itu dan saya waktu itu belum tahu, saya tanya langsung ke guru saya namanya Ustadz Muhammad Amrozi LC ya, beliau jelaskan begini ya. Akhirnya saya coba belajar baca-baca kitab ya, mencari referensi rujukan, akhirnya ketemu. Baik, mungkin itu dulu ya para jamaah sekalian pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi ya pembahasan tentang ini, cukup detail memang. Harapannya tidak bosan ya, para jemaah tidak bosan membahas ini karena ini insya Allah kita dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalau yang mau belajar dengan ustadz lain atau mazhab lain silahkan itu ya. Karena saya pernah dengar itu ada juga pembahasan tentang fikih wanita di Palangkaraya ini. Kayaknya itu menggunakan kitab apa ulama Saudi. Nah, kalau ulama Saudi itu bukan Syafi'iyah ya. Ulama Saudi itu lebih ke Hanabilah ya, lebih kepada mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Maka kalau ada menemukan perbedaan dengan yang saya jelaskan, ya wajar ya. Karena mazhabnya itu sudah beda. Baik, itu dulu ya mungkin yang bisa kita bahas. Sebelumnya bisa dipahami ya yang saya jelaskan ini, yang mungkin agak rumit ya, atau mungkin baru pertama ya, nggak apa-apa ya. Nanti bisa disimak rekamannya ya di YouTube saya insya Allah. YouTube saya itu bisa diakses sama semua orang gitu. Bahkan orang yang mau ngeritik pun bisa gitu ya. Komentarnya saya aktifkan itu ya. Ada sebagian ustadz tuh yang nggak menonaktifkan komentarnya begitu ya. Saya aktifkan ya. Jadi kalau mau mengkritik atau mau menambahkan silahkan bisa ya. Karena sudah azan kita mungkin akhiri saja ya. Nasallallahu salamah wal afiyah wallahul musta'an wallahu taala a'lamu bissawab. Kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.